Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pembelajar di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini FKIP UMPR Show kembali lagi hadir dengan berbagai cerita dari berbagai narasumber yang tentunya inspiratif, inovatif. Hari ini saya mendatangkan seorang narasumber yang sering banget di request nih sama para mahasiswa, karena pengen tahu nih apa aja sih kegiatan-kegiatannya, tips trip dari beliau. Tapi sebelumnya kami mengingatkan untuk kalian semua untuk subscribe, like, dan juga komen YouTube FKIP UMPR Show agar tidak ketinggalan setiap kali kami mengupload video-video yang begitu menarik. Hari ini sesuai dengan yang saya katakan di awal tadi, ada narasumber yang sepertinya nih semua orang di UMPR tahu nih siapa. Cluenya suaranya itu sangat berbeda, punya ciri khas nih. Langsung saja, ini dia Kak Hutri Maulida. Tepuk tangan dong buat Kak Hutri Maulida. Hai Kak Alia. Hai, apa kabar nih Kak Hutri? Alhamdulillah baik. Kak Alia gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Apalagi di depan Kak Hutri nih sekarang, nggak sabar mau ngobrol. Banyak tentang sama Kak Hutri nih. Karena banyak banget nih kayaknya yang harus kita obrolin, harus kita ulik dari seorang Kak Hutri Maulida. Jadi penasaran dan gugup saya ini. Jadi gimana nih? Iya. Kabarnya gimana Kak? Tadi baik banget. Alhamdulillah baik, walaupun masa pandemi ya, tetap kita harus menjaga imun kita. Tetap semangat gitu. Ya. Tadi hari ini gimana Kak? Jadwalnya padat banget gak hari ini? Seperti biasa. menyibukkan diri. Menyibukkan atau sibuk beneran nih? Alhamdulillah ada aja. Ada aja. Ada aja rezekinya. Oke. Selain sibuk nih, sibuknya di luar kampus atau di luar kampus juga nih Kak? Alhamdulillah kesibukannya kalau hari ini tadi saya dipanggil jadi MC lagi. Alhamdulillah dijadikan menjadi MC. Terus itu ada penyerahan piagam dari pihak Baka. Terus itu dan hadir ke sini. Nanti pulang dari sini mau jualan. Itu kan kalau tadi kegiatan hari ini. Kalau kegiatan biasa-biasanya setiap hari rutin dilakuin tuh apa aja sih Kak? Oke, kalau misalnya biasa setiap hari saya lakuin itu berwirausaha pastinya. Terus juga mengikuti berbagai program kegiatan. Salah satunya kemarin saya alhamdulillah mendapatkan sebuah beasiswa, yaitu kampus mengajar. Kampus mengajar 2. Kampus Merdeka itu ya? Iya, terus juga mengikuti kegiatan KMMI. Lalu alhamdulillah juga diberikan amanah dan tanggung jawab ikut magang di salah satu bank di Kalimantan Tengah, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Dan untuk magang itu sendiri di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu kan mendapatkan 2 hibah prodinya, yaitu prodi PTI dan juga prodi ekonomi. Nah, untuk prodi ekonomi alhamdulillah saya dan 5 orang teman saya mendapatkan kesempatan untuk magang di sebuah bank tersebut, kayak gitu. Banyak banget ya kesibukannya setiap hari. Ya ampun, gimana nih Kak caranya? Saya dengernya aja udah, ini dibuat hari apa ya dan jam berapa gitu ngelakuinnya. Mulai dari berwirausaha dulu Kak. Kakak nih berwirausaha juga nih setiap hari. Iya. Usahanya apa sih Kak? Alhamdulillah saya memiliki usaha angkringan, bakaran Haji Umi itu di Jalan Geobos. Oke. Gitu. Nah, untuk bukanya sendiri yang seperti ditanyakan oleh Mbak Alia itu bukanya sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu bukanya jam 3 sore. Buka jam 3 sore, tutupnya bisa sampai setengah 1 malam. Kalau sekarang ini kan ada PPKM nih Kak. Benar gimana sekali nih? Ya, jadi sistem bukanya. Ya, jadi karena pandemi sekarang ini dan hampir semua kalangan orang yang berwirausaha merasakan dampaknya ya. Termasuk saya pribadi dan keluarga saya. Jadi sekarang itu bukanya itu jam 3, tutupnya itu jam 7 sampai jam 8 saja. Berarti hampir setengah waktu seperti biasanya. Benar sekali, setengah waktu. Dan pendapatannya seperti Mbak Alia tahu ya, pendapatannya sangat minim sekali. Dari yang awalnya rame, sekarang itu sulit dijangkau kayak gitu. Orang pada takut semua kan. Apalagi sekarang melonjak sekali pandemi ya. Gitu. Ya kita berdoa aja semoga kita bisa melalui semua yang ada nih. Iya benar. Bisa melalui, bisa survive melawan corona. Amin. Agar semua bisa berjalan lancar ya. Perkuliahan juga gimana nih Kak? Perkuliahannya juga kan online selama berapa semester nih Kak Hutri ngerasain kuliah online? Dari 2020 awal itu berarti dari semester mau naik semester 5.
Padahal lagi rame-ramenya ya Masya Kak. Allah, rame-ramenya kan lagi bareng-bareng teman-teman. Ternyata ya kita tidak tahu ya, namanya musibah melanda. Akhirnya di semester 5 awal di bulan Maret kita diliburkan hingga sekarang tahun 2021. Ya gitu ya. Jadi kayak sebenarnya tuh lagi seneng-senengnya kuliah, Iya, lagi benar senengnya sekali. datang ke kampus, rame sama teman. Benar sekali. Kalau kuliah online tuh ada nggak sih Kak pengaruhnya buat Kakak untuk nilai sendiri nih? Ini kan lagi nilai lagi pada keluar nih Kak. Gimana nih ceritanya untuk nilai? Alhamdulillah untuk nilai sendiri sebenarnya kita itu semangatnya sama sih. Kalau saya pribadi semangatnya sama, kuliah online ataupun tidak online kayak gitu. Mungkin perbedaannya kalau kuliah yang tidak online kan maksudnya yang luring itu kita bisa ketemu sama teman-teman, terus kita bisa bercanda juga dengan dosen segala Iya, macam betul ya, banget. karena tetap langsung. Nah kalau misalnya sekarang itu kan yang kita online, kita melewat Zoom gitu, biasanya Zoom atau Classroom atau Google Meet gitu, kita ketemu sama teman-temannya kayak gitu sih. Untuk masalah nilai sendiri itu alhamdulillah masih sama kayak semester sebelumnya kayak gitu, kayak bener-bener kita pertahankan walau peribahasanya itu walaupun badai menerpa kita tetap semangat kayak gitu. Apapun yang terjadi Benar gitu, tetap sekali. namanya belajar tuh harus tetap semangat gitu ya Benar Kak sekali. Putri. Tadi kan itu udah bilang kesibukannya kuliah, wirausaha. Dengar-dengar Kak Putri juga ikut beberapa program kampus Merdeka nih. Alhamdulillah. Ikut kampus mengajar angkatan 2 ya Kak? Iya. Boleh ceritain dong Kak gimana buat teman-teman juga di rumah yang Ya. mungkin juga ikut ataupun yang baru tahu nih kegiatan kampus mengajar nih. Iya, jadi sebelumnya kan dari program kampus mengajar, kompetisi kampus mengajar, kampus Merdeka. Jadi kita itu sebagai seorang mahasiswa itu bisa memilih perkuliahan di universitas apa saja. Oh, jadi Gitu. kita bisa pergi. Kemana aja kita maunya, karena alhamdulillah kemarin di tahun 2020 saya ikut program pertukaran mahasiswa. Jadi 7 universitas yang saya ikuti pada saat itu dengan beberapa teman yang lainnya. Jadi salah satunya ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ya. di Muhammadiyah Magelang, Sorong dan segala macam lainnya, ada 7 universitas. Nah jadi program kompetisi kampus Merdeka ini membuat mahasiswa itu, membuat kita pribadi itu tidak hanya stay saja di rumah kayak gitu, maksudnya tidak hanya satu universitas saja, tapi kita bisa merasakan berbagai universitas kayak gitu walaupun secara online kayak Jadi gitu. dalam satu semester bisa ngerasain 7 universitas, belajar dalam 7 Alhamdulillah. universitas. Keren banget, tepuk tangan dong buat Kak Putri. Oke. Terus Kak, dari tadi kita ngomongin Kakak kuliahnya di mana? Sebenarnya Kakak jurusan apa sih? Belum ada, mungkin ada yang belum tahu nih. Iya. Kakak jurusan apa sih di FKIP nih? Oke, saya jurusan atau program studi pendidikan ekonomi. Semester berapa nih Kak? Semester 7. Nih mau ngimput nih sebentar lagi. Wih, Doain. semester 7. Iya. Mbak Alia semester berapa? Semester 7. Oh sama. Seangkatan ternyata kita. Seangkatan gitu ternyata. Boleh ceritain dong, dulu kalau saya kan awalnya karena emang pengen jadi guru. Kalau Kak Putri nih, mau ke pendidikan ekonomi nih, awalnya dari mana sih? Mbak Alia sebelumnya jurusan apa nih? PGSD. PGSD. Oh saya kira tadi teknik lingkungan. Oke, awalnya itu kenapa ya saya bisa jadi pendidikan ekonomi? Sebenarnya tidak terpaksa, karena emang benar-benar saya ingin jadi seorang wirausaha. Berarti kayak gitu. cita-cita gitu. Benar sekali. Jadi saya itu waktu SMK-nya saya ngambil usaha perjalanan wisata. Nah, kenapa saya mengambil usaha perjalanan wisata? Karena saya itu senang sekali kayak traveling, kayak saya senang sekali kayak untuk liburan-liburan. Karena menurut saya apapun bebannya, apapun problemnya, kalau misalnya kita sudah liburan itu udah bagus kayak gitu. Maksudnya udah Bener banget. refreshing lah bahasanya kayak gitu. Kayak Kak Putri ini jalan-jalan nih jadi kayak mood booster. Bener sekali. Jadi kayak Meningkat imun. Benar Tapi sekali. kalau jalan-jalan tetap ya Kak patuhi protokol kesehatan saat pastinya sekarang. menjaga memakai masker dan menjaga jarak. Jadi Kak Putri nih kayaknya tuh emang kalau setahu saya tuh kayak suka banget jalan-jalan. Jarang banget di rumah ya Kak. Iya. Tapi jalan-jalannya tuh berfaedah. Alhamdulillah. Bener gak? Berfaedah Iya, gitu Kak. bener sekali. Jadi mencari inspirasi baru. Bener sekali. Di jalan tuh kan bisa mencari inspirasi baru ya Bener, Kak. bener. Ketemu teman baru. Kak Putri ini kan orang yang humble sama orang lain. Alhamdulillah, Bener gak, Kak? amin. Nah, jadi untuk bercerita kenapa sih saya mau ngambil jurusan pendidikan ekonomi ya? Nah, jadi saya itu kalau di keluarga saya itu Mbak Alia, saya itu kayak diajarkan untuk berwirausaha sejak kecil. Jadi saya di umur 5 tahun saya sudah wirausaha. Apa itu Kak? 5 Jadi- tahun sudah berwirausaha. Yang lain pada main-main nih.
Ya, saya bermain sambil berwirausaha. Jadi keren. saya itu jualan segala binder, jualan inget. kelereng, jualan kartu, jualan apa namanya karet-karet buat dijadikan tali, main tali itu. Habis itu apa namanya ya, kayak jualan stick buat orang main stick dulu. Nah, saya itu apapun permainan yang pada saat itu lagi viral, saya jual pada saat Jadi itu. kayak zaman dulu tuh kata orang tuh bandarnya. Nah, benar itu. sekali. Kalau anak-anak zaman dulu pasti tahu kalau mainan tuh belinya ke bandarnya, dan bandarnya itu juga jago mainnya, paling jago main. Dan itu benar sekali itu. Nah, jadi emang dari sejak kecil diajarkan oleh orang tua tuh untuk berwirausaha kayak gitu kan. Dan akhirnya pada saat sekarang dari SMP sudah mulai berwirausaha, buka usaha bakaran. Jadi bakaran itu usahanya sudah sekitar 10 tahun lebih. Wih, udah lama berarti dirintis dari awal sama Benar-benar Kak Putri. dari awal. Jadi benar-benar di Palangkaraya itu untuk bakaran sendiri itu masih adalah 1-2 orang kayak gitu pada saat itu. Dan alhamdulillah kami berusaha, dan itu benar-benar merintis. Masih beli ayam itu yang pahanya itu masih bisa dihitung, masih 5 atau 8 kayak gitu aja. Kayak gitu benar-benar merintis dari awal berjualannya. Tapi perjuangan. Benar sekali, perjuangan. Dan ya itu tadi, kembali kalau misalnya kita ingin sukses ya dari kita sendiri kayak gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya ingin menyerah ya pasti ya namanya kita kan jatuh bangun kayak Iya, gitu betul kan, banget. jualan kayak gitu. Jadi tapi tadi kembali kepada niat kita dari awal, benar-benar berkomitmen untuk usaha. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah ada 3 cabang Wih, bakaran sendiri. keren. Di mana aja tuh Kak jalannya, Kak? Nah, untuk cabangnya sendiri itu ada di Jalan Giobos pertama, terus di Jalan Sisingamangaraja itu yang kedua, dan yang ketiga itu ada di Jalan Yosudarso. Tuh teman-teman, kalau ini di Palangkaraya boleh mampir ke bakarannya Kak Putri. Ya. Mendukung usaha mahasiswa. Kak Benar Putri kan sekali. tadi bilang udah ada berjualan bakaran itu dari SMP. Terus SMP ngelanjutin SMA, terus setelah SMA tuh tetap ngelanjutin wirausahanya, apa ada kegiatan lain lagi nih Kak? Oke, jadi kan saya itu lulusan SMK itu, saya SMK Negeri 3 ya, ngambil jurusan usaha perjalanan wisata. Saya itu lulus pada tahun 2017. Nah, saya lulus 2017, namun saya tidak langsung lanjut kuliah. Kemana tuh, Kak? Ya, jadi saya tuh kayak diberikan sebuah amanah kayak gitu, menjadi tenaga pengajar di salah satu SMP di Kalimantan Utara, yaitu SMP Miftaul Ulum. Iya. Itu umur berapa dulu Kak? Tunggu dulu, umur berapa? Umur berapa ya? 18. Umur 18 ya. tahun sudah berani keluar pulau, udah berani merantau nih, cewek sudah berani merantau. Gimana Iya. sih Kak ceritanya bisa berani punya tekad sekuat itu gitu? Sebenarnya itu mau gimana ya? Saya itu sebenarnya tidak bisa jauh dari orang tua. Jadi kayak bener-bener harus dekat gitu, harus sama orang tua terus kan. Iya. Nah, habis itu karena di 2017 itu kan, karena mindset saya gini, kalau orang lulusan SMK itu pasti harus langsung dapat kerja. Iya benar. Saya juga pernah kerja kan di Hotel Aquarius. Saya pernah kerja di situ 4 bulan saya kerja di sana. Jadi sesuai jurusan di SMK-nya gitu Iya. ya Kak? Nah, habis itu dari Kalimantan Utara saya punya kakak. Nah, jadi kakak saya itu alhamdulillah dia diberikan amanah sebagai kepala yayasan di sana. Namun dia tidak memanjakan saya kayak gitu. Dia tidak memanjakan saya. Dia menawarkan saya, ini ada ada peluang kerja menjadi operator dapodik katanya gitu. Kamu mau nggak kayak gitu kan ya. Namanya saya lulusan SMK yang karena saya mengira ini udah peluang besar nih kayak gitu kan. Bener Berarti banget. ini saya bisa jadi guru kayak gitu dengan mudah kayak gitu kan. Ya udah, diberikan biaya untuk berangkat. Dari sini kita transit dulu ke Balikpapan. Nah, setelah itu baru kita sampai di Tarakan. Nah, dari Tarakan itu kita naik speed. Wih, Naik nyebrang speed, lagi nih, berarti nyebrang jauh lagi ya. 1 jam setengah kita nyebrang lagi untuk sampai di Tanjung Selornya. Itu. Jadi jadi seorang operator dapodik kayak gitu. Berapa tahun tuh Kak di sana? Di sana itu 8 bulanan, kurang lebih 8 bulan saya di Kalimantan Utara. Terus gimana ceritanya bisa kembali lagi nih ke Palangkaraya? Oke, jadi untuk kembali lagi ke Palangkaraya itu sebenarnya gimana ya? Karena saya itu di lingkungan di Kalimantan Utara, di lingkungan SMP Miftaul Ulum itu semuanya teman-teman atau guru-gurunya ya bertitel S1, S2 gitu kan. Dan saya hanya lulusan SMK kayak gitu. Jadi motivasi gitu Kak? Benar sekali. Jadi motivasi saya namanya kita seorang yang tidak memiliki titel, kita pasti berasa
tidak bisa diterima lah pendapat kita, bahasa kasarnya kayak gitu ya. Dan ya itu tadi, tekad kita kuat. Kalau misalnya kita ingin dihargai, mungkin ya dihargai di masyarakat, ya pastilah kita harus bertitel kayak gitu. Tapi bukan berarti orang yang tidak bertitel tidak dihargai, tapi menurut saya pribadi ya saya harus bertitel kayak gitu. Kayak pembuktiannya Kak Hutri dengan cara berkuliah gitu. Kau ini benar-benar ada niat dan ada ide sebenarnya gitu. Ya Kak. Sehingga setiap harinya berkuliah itu tidak ada lelah gitu, maksudnya tidak ingin menyerah karena mengingat masa lalu itu kayak gitu. Karena betapa pentingnya kita untuk berkuliah kayak gitu. Oke, jadi gitu pilihannya sih. Balik lagi ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ya. Benar sekali. Dan sebelumnya itu kan saya sempat milih-milih itu saya mau ngambil universitas apa ya, kayak gitu kan, harus karena kan di di Palangkaraya sendiri kan banyak sekali universitas. Salah satunya dari Institut Agama Islam Negeri IAIN, ada di Unpar, dan ada juga di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dan alhamdulillah pada saat itu rektor kita yang sebelumnya itu Pak Bulkani, itu tuh kayak dekat dulu rumahnya dengan saya waktu masih kecil kayak gitu. Saya masih kecil itu dekat dengan rumah beliau kayak gitu. Nah, jadi orang tua saya ketemu dengan beliau, bahwasannya ini anak saya ingin berkuliah kayak gitu. Jadi kata Pak Bulkani, ayo kuliah di Universitas Muhammadiyah aja kayak gitu. Jadi ada kayak cerita dari orang, ajakan dari Kak. Iya, benar sekali. Jadi beliaulah yang nyuruh saya, ayo kamu kuliah di Universitas Muhammadiyah aja, kata Pak Bulkani pada saat itu. Kamu suka ngapain Hutri? Kata beliau kan, saya suka wirausaha Pak. Aku bilang, saya itu kayak tertantang untuk berbisnis. Jadi kata saya, apa sih yang mengenai usaha-usaha? Kau bilang gitu kan, pembelajaran tentang usaha. Nah, di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu ada jurusan pendidikan ekonomi, katanya gitu. Jadinya pas banget gitu sama Kak Hutri. Benar sekali, dan akreditasinya tuh B, katanya gitu. Kamu bisa masuk situ. Ya udah, pada saat itu langsung nyiapin berkas, besoknya langsung ngantar ke sini, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berkuliah. Keren. Tadi kan ke Kalimantan Utara. Ikut kakak. Sebenarnya Kak Hutri ini berapa bersaudara sih? Oke, untuk bersaudara sendiri ada 4 saudara. Kita ngomongin hal pribadi Kak Hutri nih. Kita masuk ke ranah pribadinya Kak Hutri nih. Berapa bersaudara tadi? 4 bersaudara. Yang pertama kakak yang di Kalimantan Utara. Yang kedua ada di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Siapa itu Kak? Kakak nggak pengen juga ke Jakarta karena dikit kakaknya ke Kalimantan Utara. Ada keinginan juga nggak gitu merantau ke Jakarta, ke ibu kota negara gitu? Gimana? Untuk merantau sendiri tunggu saya sukses aja saya kesana. Untuk yang kedua itu kakak saya itu Ahmad Nazmi Hidayat, tapi biasa tuh dikenal dengan sebutan Ebel Cobra. Ebel Cobra? Iya. Kayak kenal deh. Itu stand up comedy kan? Alhamdulillah. Keren banget. Kak Hutri berarti emang ada bakat nih. Kak Hutri ini juga kayaknya orangnya bisa stand up. Kenapa nggak ikut kakaknya gitu? Gimana ya? Saya tuh takut kalau misalnya saya ngelawak nggak diketawain gitu. Jadi kadang banyak kan yang nanya kenapa sih nggak pansos katanya gitu kan, kenapa sih nggak pansos? Kan zaman sekarang lagi musimnya tuh pansosan. Kenapa sih nggak pansos, kan kakaknya sudah jadi inilah ada artis lah di sana. Ada nama lah gitu kan. Ya karena saya tahu perjuangan dia selama di Jakarta. Dia merantau dari tahun 2011. Saya tahu dia udah pernah jadi penjual koran, udah jadi macam-macam, jualan tisu dan segala macam lainnya. Dan kenapa saya harus panjat sosial dengan dia kayak gitu? Karena padahal saya tahu gimana susah payahnya dia mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuap nasi kayak gitu. Jadi ya ini pembuktian dia kayak gitu. Ini pembuktian dia, dan saya harus menjadikan itu sebagai motivasi saya. Kakak saya aja bisa kayak gitu, kenapa saya tidak bisa kayak gitu. Berarti didikannya dari awal emang keren banget. Kita harus berusaha banget dari awal. Jangan cuman ikut-ikutan gitu. Benar tapi emang sekali. Dari hati gitu. Benar sekali, dari hati. Terus berarti Kak Hutri ini anak ketiga ya Kak? Saya anak ketiga. Terus ada adik saya itu Nazwa Zahra, itu anak terakhir, anak bungsu. Oke. Gitu. Ini kan udah tahu nih. Kak Hutri anak ketiga. Iya. Terus Hutri. Kak Hutri ini apa? Kalau ngeliat Kak Hutri ini kan orangnya aktif banget, organisasi. Apa emang di keluarga juga suka kayak gitu nih nggak? Sebenarnya untuk keluarga organisasi itu enggak sih, cuman maksudnya saya aja dan kakak saya yang pertama suka-suka ikut organisasi kayak gitu. Dan kakak ini kayaknya organisasinya banyak banget deh.
Boleh diceritain nggak Kak, Alhamdulillah. organisasi pengalaman organisasi nih di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ataupun yang organisasi internal maupun eksternal di kampus nih Kak? Oke. Biar motivasi nih. Oke, untuk organisasi sendiri itu di tahun 2018 awal-awal saya masuk, sekitar 4 bulanan saya masuk itu alhamdulillah diberi amanah sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Jadi Nah, ketua hima ya. Ketua Hima. Terus itu diberikan amanah lagi sebagai Wakil Gubernur BEM Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan BEM FKIP. Tuh, wakil gubernur BEM. Iya. Terus untuk apa namanya? Untuk yang di luarnya eksternalnya itu pemuda Palangkaraya. Jadi ketua pemuda Palangkaraya gitu kan. Habis itu ada himpunan sastra saya juga ikut karena kan suka-suka bersastra, Iya, berpuisi. benar. Nah, itu sih kalau organisasinya. Manfaatnya organisasi buat Kak Hutri sendiri gimana? Manfaat organisasi buat saya pribadi saya share nih ya buat teman-teman. Kalau manfaatnya itu kita bisa mendapatkan relasi, mendapatkan hubungan banyak gitu buat teman baru. Terus juga itu sebagai pengalaman kita, karena kalau misalnya kita sudah terjun ke suatu masyarakat atau kita sudah terjun ke dunia usaha, dunia industri, yang hal utama yang ditanyakan itu apakah kamu bisa berorganisasi kayak gitu. Dan dari berorganisasi itu bisa melatih public speaking kita, melatih bagaimana cara kita berbicara kayak gitu. Dan dari organisasi juga berkomunikasi itu bisa tertata. Kita bisa tahu nih kalau ini kita berbicara dengan orang tua seperti ini, kita berbicara dengan teman sebaya seperti ini, kayak gitu. Jadi belajar di organisasi. Benar sekali. Dari tadi saya ngeliatin di depannya ada apa ya? Kok banyak banget. Nggak tahu. Gitu. Boleh dong lihat tuh nggak? Oke, boleh. Nih, Wih, nih ya. Aduh. Nih. banyak banget. Oh, ini semua piagam penghargaan juara 1. Kak Hutri ini ternyata orang yang suka banget ikut lomba. Bener nggak? Alhamdulillah. Dan sering banget menangin lomba. Tepuk tangan dong buat Kak Hutri sebanyak ini. Tepuk tangan Kak Hutri, keren banget. Meskipun tadi sibuk organisasi, sibuk berwirausaha, semuanya dilakuin tapi tetap ikut lomba. Dan lombanya ini rata-rata lomba apa sih Kak? Kak Hutri ini mengarah ke apa gitu? Saya tuh lebih kepada sastranya Kak Alia. Jadi saya tuh suka ikut lomba orasi, terus juga lomba puisi, lomba pidato, lomba ceramah. Pokoknya yang tentang sastra-sastra lah. Kayak gitu. Ini contohnya. Hutri Maulida juara 1 lomba orasi kemerdekaan. Ih, keren banget. Alhamdulillah. Terus ini tingkatnya nggak cuma tingkat Kota Palangkaraya ternyata. Iya. Kak Hutri pernah kemana aja nih ikut lombanya? Akhir-akhir ini tuh kalau misalnya ikut lombanya itu ada tingkat provinsi, ada tingkat kota, terus ada yang nasional, terus juga ada yang internasional. Jadi itu semua lomba tuh diikutin. Anti patah semangat. Iya, pantang mundur. Iya. Optimis bisa. Alhamdulillah. Yang baru-baru ini tuh ikut lomba yang mana kayak yang paling baru? Ini yang baru ini ikut lomba orasi lingkungan putri tingkat nasional, itu juara 2 Tunjukin dong Kak. Di Universitas Muhammadiyah Riau. Wow, tingkat nasional, keren banget. Tepuk tangan dong Kak. Iya. Nih baru banget, masih anget ini. Terus juga yang lomba puisinya. Ini apa nih Kak? Lomba apa nih? Kalau ini lomba pidato kalau nggak salah. Iya, ini lomba pidato. Lupa sampai saking banyaknya banget dapat juara. Ya, ini lomba Kak Hutri pidato tingkat provinsi. Nah, ini yang diselenggarakan oleh KPU. Ini. Keren. Kak Hutri, kalau orang nih biasanya kalau misalnya habis mendapatkan sesuatu, pasti pengen banget kayak menghadiahi diri sendiri. Iya. Kak Hutri itu menghadiahi diri sendiri tadi dengan jalan-jalan gak sih? Iya gitu. Karena menurut saya ya tadi kalau misalnya saya ada masalah, ada problem, ya dengan jalan-jalan itu kayak hilang sebenarnya. Selama ini kalau jalan-jalan sukanya di Palangkaraya aja atau pengen gak sih keluar daerah gitu Kak? Iya, sebelum pandemi itu saya sering sekali kayak jalan-jalan daerah Banjarmasin. Itu kan banyak sekali, ada pantai, ada segala bukit, telutubis dan segala macam lainnya. Kak, ini nih kayak ada informasi baru. Kalau kakak nih kan suka jalan-jalan nih. Benar. Kayak Kak biasanya naik motor atau naik apa nih Kak? Naik motor dan naik mobil. Ada naik mobil. Kakak bisa sewa supirnya. Jadi kakak bisa duduk di belakang. Di mana? Enak banget. Pelayanannya baik. Di mana?
Kakak mau tahu banget nggak? Mau banget dong pastinya, karena kan saya sekarang itu apalagi pada musim pandemi sekarang kan lo Aman. wow, di mana tuh? Berkah rental car. Wow, punya siapa? Punya Pak Aam Rivaldi. Oh, Ya, tahu bisa saya hubungi Pak Aam. beliau. Tahu Pak Aam yang mana? Tahu yang Pak Am. Habis ini nanti kalau Pak Am. kan habis dapat lomba, dapat juara nih. Alhamdulillah. Pengen membahagiakan diri dengan jalan-jalan, sewa, rental mobil. Bener sekali, apalagi kan kita dekat dengan beliau ya. Mana tahu bisa kurang ya Mbak Alia. Nego Pak. Pak Aam. Bisa nego, pelayanannya baik. Mobilnya nih nyaman banget. Kak Hutri nanti bisa hubungi nih Berkah Rental Car kalau mau jalan-jalan, mau luar Palangka, mau dalam kota Palangka, mau pakai supir, mau disupirin sendiri. Oke. Enak banget ya. Keren Tapi banget. apa namanya, kalau masalah yang perlombaan tadi Mbak Alia kan juga sering-sering ikut lomba nih. Jadi teman-teman, Mbak Alia ini juga partner saya juga. Dia selalu merendahkan dirinya. Wow. Padahal Saya dia suka sama. banget ikut lomba kalau sama Hutri, karena Hutri ini orangnya tuh positive vibes. Wow. Jadi orangnya tuh selalu membawa kebahagiaan. Amin. Pikiran itu positif. Kalau saya ini kan orangnya yang, ya ampun, bisa nggak ya, menang nggak ya. Kalau dia ini, kata Hutri itu paling saya ingat adalah Allah tuh nggak mungkin nggak tahu pengorbanan kita, perjuangan kita, pasti kita nih bisa gitu. Jadi Kak Hutri ini orangnya selalu optimis, orang teroptimis yang pernah saya temui itu Kak Hutri. Karena saya ngerasa gini, kalau misalnya kita mengikuti sebuah ajang kompetisi atau perlombaan, masalah juara tuh belakangan, yang penting ikut aja. Karena saya itu kan suka kayak ngumpul-ngumpulin sertifikat ini. Nah, kayak misalnya nanti kalau misalnya ada kayak beasiswa kayak gitu, nah kita bisa gunain gitu. Nah, bisa kita gunakan sertifikatnya. Nah, oleh karena itu saya kayak berpikiran, udah masalah juara tuh belakangan, yang penting ikut aja dulu, dapetin aja sertifikatnya kayak gitu. Kayak lomba apa aja tuh kayak tetap diikutin gitu, semangat gitu, nggak pernah minder duluan gitu. Kita coba dulu gitu. Gitu. Dan saya juga pernah ini Kak Alia ikut lomba lari 400 meter, serius. Berarti kalau tadi kakak katanya sukanya yang bagian sastra. Iya, saya mencoba sekali pernah. Hal yang baru nih. Itu waktu tahun 2014. Nah, ikut Pospenas dulu, Pekan Olahraga Seni Nasional gitu kan, Pospenas. Nah, jadi ikut lomba lari 400 meter. Dan alhamdulillah juara 1 tingkat kota. Jadi keluar dari zona kakak. Iya. Tapi dengan komitmen nih. Ya, itu kan pada saat itu saya masih kuat, maksudnya masih kurus gitu. Sekarang beban Mbak Alia. Nah, jadi juara 1 tingkat kota. Lalu di provinsi, nah itu saya juara 3. Nah, sehingga nggak bisa ikut ke nasional pada saat itu di Bengkulu. Nah, tapi gitu. juara 3 udah luar biasa banget. Bener keluar sekali. dari zona Zonanya. nyaman Kakak Hutri ya. Bener banget, yang biasanya Kakak Hutri kan sukanya yang sastra, vokal kayak gitu kan. Pokoknya setiap bulan tuh selalu ada kegiatan gitu. Alhamdulillah. Kak. Kalau sekarang sendiri masih tetap nggak Kak ikut mencoba ikut organisasi baru atau tetap dijalanin yang ada ini aja? Kalau sekarang sih, kemarin itu tergabung di pertukaran mahasiswa, itu di sana sebagai sekretaris. Jadi pertukaran mahasiswa, jadi kami ada organisasinya kayak gitu di Permata Sakti. Nah, alhamdulillah diberikan amanah sebagai sekretaris tingkat nasional kayak gitu. Dan itu kayak berkelanjutan kayak gitu, kita sambil sharing-sharing kalau misalnya ada info beasiswa S1, S2, S3-nya ada di dalam situ kayak gitu. Jadi kayak ada teman baru, kegiatan baru. Iya, pasti dari tadi kan cerita Kak Hutri banyak banget kegiatannya, banyak banget hal-hal yang dilakuin setiap hari. Pasti Kak Hutri juga punya support system nih. Iya. Sebenarnya siapa sih Kak yang jadi support system di hidup Kakak nih? Orang tua sih. Orang tua? Ya, sama. Iya, itu orang tua. Terus? Kedua partner gitu. Jadi selalu support kakak setiap hari gitu. Kalau orang tua tuh kan kayak nggak pernah berhenti ya. Setiap kita melangkahkan kaki, ya orang tua ininya gitu, sebagai penyemangatnya. Berarti gitu. motivasi hidup kakak adalah orang tua. Dari tadi kan nggak mau jauh-jauh gitu dari orang tua. Iya, nggak bisa. Karena kan maksudnya gimana ya? Dari kecil emang udah lingkup ruangnya sama orang tua, terus kemana-mana sama orang tua. Bahkan kalau misalnya bangun tidur aja tuh harus diliatin, mama mana, abah mana, kayak gitu. Berarti setiap hari ngucapin nggak ke orang tua?
terima Maksudnya, kasih gitu. kalau saya itu kayak gimana ya, tipe kalau orang yang kayak malu buat Sekarang mau dicoba nggak? wah, Tolong HP-nya Kak Hutri mana ya? Oh, HP-nya jangan, Kak Hutri. jangan. HP-nya Kak Hutri mana? nggak ada, Kita coba telepon ibunya. nggak ada kuotanya kan, nggak ada kuotanya saya. Kita coba telepon ibunya Kak Hutri. Kan kata Kak Hutri malu kalau ingin sendiri mengungkapkan terima kasihnya kepada ibu. Coba tolong HP-nya Kak Tolong. Hutri mana? HP-nya Kak Hutri. Ya Allah, Pak Ade minta, Pak Ade. Yuk, kita dengerin. Waduh, nggak ada kuota, astagfirullah. Serius, hotspot. Hotspot. Mana ya? Mana telepon? Manggilnya apa? Mama, mami, mama, Mama. bunda, oh, mama. Nah, nggak ada kuota, saya Oh, bilang. tolong hotspotin. Oke, yang penting kan saya maksudnya Nggak perlu diucapin tapi dengan dalam hati doa setiap iya, hari, betul nggak iya. Kak? Kadang saya tuh kayak misalnya rasa sayang itu tuh kayak misalnya mama saya tuh kan suka sekali kayak pencokan-pencokan kayak gitu kan. Nah, kadang misalnya pulang tuh bisa dibawain pencokan segala macem gitu. Gitu sih. Balia juga kan namanya kita kan butuh penyemangat ya. Jadi orang tua benar-benar harus menyemangati kita kayak gitu. Itu sih karena kita masih beruntung gitu, kita masih memiliki orang tua kayak gitu, masih hidup lah bahasanya. Gimana sih dengan orang yang orang tuanya sudah meninggal segala macam gitu kan. Jadi kita harus bersyukur Selagi kayak gitu. ada kita Iya, bahagiakan semampu kita. Benar sekali. Terakhir nih Kak, motivasi hidup dari Kak Hutri. Kalau saya itu motivasi hidupnya itu menggunakan bahasa Banjar sih. Apa nih Kak? Kalau saya itu bahasa Banjarnya motivasi hidup saya tuh saya tuh masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Loh, berarti nggak denger dong? Bukannya kayak gitu. Saya itu lebih tidak, maksudnya gini, saya itu kan banyak ya biasanya tuh kayak ngehujat segala macam gitu kan. Ada yang segala mengomentari kehidupan kita kayak gitu kan. Nah, ya itu tadi saya berusaha untuk menjaga, melindungi diri saya sendiri, ngeprivasi diri saya sendiri kayak gitu. Dan gimana pun orang, saya berusaha untuk tidak mengurusi kehidupan orang kayak gitu. Kayak saya lebih ke situ sih, karena menurut saya sebuah problem atau sebuah masalah itu nggak akan muncul kalau misalnya nggak ada yang memulai kayak gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak memulai permasalahan dengan orang lain kayak gitu sih. Urusan pribadi Kak Hutri jadi urusan Kak Hutri sendiri. Benar sekali. Gitu ya, Kak. Dan saya yakin bahwasannya sebuah kesuksesan itu ada di tangan kita sendiri kayak gitu. Kalau misalnya kita hanya ingin iri dengan kehidupan orang lain, itu kita nggak akan maju kayak gitu. Kita boleh iri dengan orang, tapi iri kita itu harus dijadikan sebuah motivasi gitu sih. Kalau misalnya kita iri sampai dengki dengan orang, itu membuat kita makin melemah, itu kita nggak bakalan bisa maju kayak gitu sih. Terakhir nih Kak, buat anak-anak yang ngelihat nih, anak-anak SMA, tadi kan cerita Kak Hutri, terakhir ajakan Kak Hutri nih buat kuliah di FKIP UMPR nih. Oke, buat teman-teman yang sobat pembelajar yang sedang menyaksikan video pada kali ini, saya Hutri Maulida, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, khususnya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya mengajak kawan-kawan semua, yuk kalau misalnya mau kuliah itu di FKIP aja kayak gitu, di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan aja Di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Karena kalau misalnya ingin memiliki dosen yang ramah, dosen yang humble, beasiswa yang banyak, terus juga kakak tingkatnya itu humble, organisasinya rame, dan kegiatan-kegiatannya yang begitu berlimpah ya di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya aja kayak gitu, khususnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan gitu. Ayo yang punya motivasi hidup kayak Kak Hutri bisa masuk di pendidikan ekonomi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pendidikan ekonomi, karena kan pendidikan ekonomi sekarang banyak sekali hibah-hibah yang didapatkan. Juga berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu menurut saya beasiswanya tidak kalah menarik kayak gitu. Jadi banyak sekali capaian-capaian. Kamu memiliki sertifikat di SMA banyak, kamu bawa aja sertifikatnya ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, kamu akan mendapatkan beasiswa. Banyak banget biasanya peluang gitu ya. Benar Kak, sekali, banyak sekali peluang. Itu sih. Ya, seru banget obrolan kita. Dari awal sampai akhir banyak banget nih nilai-nilai yang bisa diambil dari seorang Kak Hutri Maulida. Motivasi hidupnya, kegiatannya, trik-trik dari beliau bisa dapat nilai A gitu. Seru banget.
Kalia juga kan sangat memotivasi juga. Kalia ini dia suka merendah sekali guys. Dia ini padahal suka ikut-ikut kegiatan dan bahkan nilainya juga sama gitu kan ya, AAA juga kan Mbak Alia. Iya. Oke. Oke, kayaknya waktunya sudah banyak banget. Sudah selesai? Sudah, tapi nggak terasa kan? Tidak terasa. Tidak terasa banget. Saya kira baru 5 menit saja saya berbicara. Padahal saya baru assalamualaikum ya tadi Iya. Kak. Oh. Tidak terasa tempat duduknya makin gede. Saya sudah terlalu sempit di sini saya. Oke, semoga teman-teman kali ini yang menonton bisa mengambil positifnya ya dan dibuang buruknya. Dan jangan lupa tadi like, subscribe, komen dan juga share YouTube FKIP UM Palangkaraya. Dan Oke. jangan lupa nyalain notifikasi Kak. Benar Karena setiap sekali. minggunya ada banyak video-video baru Dan yang menarik. tentunya menarik, inspiratif, kreatif. Nah. Oke, saya Alia Rahmawati Dan siapa? Kak Putri Maulida. Pamit undur diri. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.